Kalau saya baca alasan pemerintah menghentikan kegiatan FPI karena masalah legal standing. Jika masalahnya adalah legal standing, berarti FPI secara hukum perundang-undangan di Indonesia dianggap belum memenuhi. FPI masih tetap ingin berkhidmat di negara hukum ini, ya tinggal penuhi seluruh syarat hukumnya dan ikuti serta taati seluruh aturan-aturan hukum yang berlaku. Negara itu adalah aturan atau hukum. Tidak ada aturan atau hukum, pasti adanya kekacauan. Menurut saya dalam hal ini tidak ada yang susah dan berat. Persoalannya tinggal kemauannya saja. Marsyudi Syuhud, Ketua PBNU menolak anggapan bahwa pemerintah selama ini alergi dengan kelompok-kelompok Islam. Anggapan ini bukanlah tuduhan pertama yang dialamatkan kepada Presiden Jokowi. Tuduhan ini jauh sebelum pemerintahan Jokowi membubarkan HTI dan FPI. Marsudi menampik tuduhan ini dengan menyatakan masih banyak organisasi Islam yang masih beraktivitas seperti biasa. Kalau anti-Islam, organisasi-organisasi lainnya ya tidak akan ada. Kan masih banyak organisasi, ada 80-an organisasi Islam masih tetap jalan. Kata Marsudi sebagaimana dikutip dari Antara pada Minggu kemarin. Marsudi menegaskan bahwa pembubaran FPI lantaran tidak punya legalitas sebagai ormas dan sebaliknya. Marsudi mengamini tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan membubarkan FPI karena ia berdalih bahwa FPI dinilai sebagai ormas yang menolak Pancasila sebagai ideologi bangsa. Berbeda halnya dengan organisasi Islam lainnya yang menerima Pancasila. Hingga kini, ormas Islam ini masih eksis dan punya kedudukan hukum karena tak menentang Pancasila. Kalau karena Islam atau tidak, yang lain bubar juga dong. Ada banyak ormas Islam yang umurnya dengan Indonesia saja, ada yang berdirinya sudah lebih dulu, ujarnya. Marsudi pun juga menyarankan agar supaya sebagai organisasi Islam tidak terlalu condong kepada salah satu kutub. Mengetengahkan yang di ujung kanan dan mengetengahkan yang di ujung kiri. Itu disebut dengan tawasud atau tawajul tengah-tengah. Tawasutiyah atau moderat, semuanya ke tengah, kata Marsudi. Seperti diketahui, FPI dinyatakan sebagai organisasi masyarakat terlarang setelah melalui Menko Polhukam Mahfud MD mengeluarkan pernyataan yang didasarkan pada surat keputusan bersama atau SKB 6 Menteri dan Lembaga. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi punya legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Terang Mahfud MD saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Rabu lalu 30 Desember 2020. Tercatat pada 10 Juni 2019 secara hukum FPI tidak lagi boleh berkegiatan. Namun nyatanya organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizik ini masih melakukan aktivitas yang tak jarang malah bersinggungan dengan pelanggaran hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, segala sesuatu yang menurut mereka salah, provokasi, dan lain-lain. Keputusan pemerintah ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK tertanggal 23 Desember 2014 dan memutuskan bahwa FPI dilarang beraktivitas dan pemerintah akan menghentikan setiap kegiatan FPI. Kalau ada sebuah organisasi yang mengatasnamakan FPI maka dianggap tidak ada dan harus ditolak terhitung pada hari ini 31 Desember 2020, tegas Mahfud MD kala itu. Dua hal yang memberatkan posisi FPI selain tak lagi mengantongi surat keterangan terdaftar sebagai ormas, FPI juga kerap kali berurusan dengan hukum, seperti 35 anggota atau pengurus FPI terlibat terorisme, 206 anggota FPI terlibat tindak pidana umum lainnya. Bukti yang memberatkan juga dimiliki pemerintah, yaitu bukti video dukungan FPI terhadap sepak terjang ISIS yang ditayangkan saat konferensi pers pada Kamis kemarin. Dalam video itu, Habib Rizik tampak berapi-api mengajak pendukungnya untuk membela tindakan ISIS. ISIS atau Islamic State Iraq Syria atau negara Islam Irak Syria identik dengan kekerasan,
ISIS tidak segan-segan untuk membunuh, menyembelih, maupun membakar pihak-pihak yang dianggapnya berseberangan dengan organisasi yang didirikan oleh Abu Mus'ab al-Zarqawi ini. Selain korban jiwa, ISIS juga bertanggung jawab atas rusaknya benda-benda bernilai sejarah karena setiap kali ISIS menduduki sebuah wilayah, maka tak jarang ISIS melakukan bumi hangus. Pemerintah pun diminta berhati-hati ketika memberikan ex-anggota Front Pembela Islam izin kembali berorganisasi. Perubahan nama organisasi tidak menjamin berubahnya sikap yang meresahkan masyarakat. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia atau PPI, Adi Prayitno, mengemukakan itu dalam diskusi cross-check by Medcom.id pada kemarin. Yang paling penting jangan hanya FPI ini dibubarkan, tapi akan timbul new FPI, FPI Reborn, FPI Pembaruan, FPI Perjuangan gitu ya. Cuma ganti nama aja tapi aktor dan orangnya tetap sama dengan narasi politik yang sama, tutur Adi. Adi pun mengingatkan FPI hanya tampak luar akan kulit. Sikap beresahkan yang ditimbulkan FPI dimotori para petingginya. Karena itulah pemerintah diminta juga untuk menindak tegas ormas-ormas lain yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain FPI, banyak ormas juga yang meresahkan. Malam juga sweeping, kadang minta anggaran, minta sumbangan setengah maksa, itu kan juga meresahkan, cetus Adi. Adi mengatakan tidak sedikit preman berkedok ormas. Ormas tersebut sering memaksa meminta uang kepada masyarakat dengan dalih uang keamanan. Bahkan, mereka tidak segan untuk melakukan intimidasi jika keinginannya tidak dipenuhi. Jadi perlu ditindak, masyarakat itu butuh ketenangan dari keberadaan ormas yang meresahkan, ungkap Adi. Diingatkannya, jika hanya FPI yang dibubarkan, hal tersebut dapat memicu sentimen negatif terhadap pemerintah hingga dinilai anti-Islam. Oleh karena itulah, Adi meminta pemerintah untuk tidak pandang bulu dalam menertibkan ormas-ormas yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Pada kesempatan yang sama, politikus Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Nasir Jamil meminta pemerintah untuk membina ormas-ormas yang ada di dalam negeri. Tujuannya untuk meminimalisasi tindakan ormas yang bisa menimbulkan kerugian di masyarakat. Pemerintah perlu membina ormas yang ada agar ormas-ormas yang ada tidak melenceng dari Undang-Undang Dasar maupun Pancasila, ujarnya. Sementara dalam kaitan pembubaran FPI, Nasir berpendapat pemerintah sebetulnya bisa mengedepankan komunikasi dengan baik. Pemerintah diyakini masih mampu mengendalikan atau mengantisipasi kegiatan FPI. Pemerintah pada pekan lalu telah mengumumkan FPI sebagai organisasi terlarang berdasarkan Surat Keputusan Bersama atau SKB 6 Menteri dan Lembaga. FPI dinilai tak lagi punya legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Sebagai tindak lanjut, Kapolri Jenderal Idam Aziz mengeluarkan maklumat berisikan larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI. Namun, Koalisi Masyarakat Sipil dari sejumlah organisasi pegiat hak asasi manusia atau HAM menuntut Polri untuk mencabut poin 2D dalam maklumat Kapolri. Poin yang dinilai mengekang kebebasan berpendapat dan mendapatkan informasi itu berisi tentang larangan mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait dengan FPI, baik lewat laman daring maupun media sosial. Kabag Penhumas Polri Kombes Ahmad Ramadan menjelaskan, konten yang dilarang ialah narasi di media sosial yang provokatif, menghasut, dan juga berita-berita bohong atau hoax yang meresahkan masyarakat. Jika mengandung hal tersebut, tentunya tidak diperbolehkan, apalagi sampai mengakses, mengupload, menyebarkan kembali sesuatu yang dilarang ataupun yang ada tindak pidananya, karena dapat dikenai Undang-Undang ITE, ungkapnya. Yang didasarkan pada Surat Keputusan Bersama atau SKB 6 Menteri dan Lembaga. Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi punya legal standing, baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Terang Mahfud MD saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Rabu lalu 30 Desember 2020. Tercatat pada 10 Juni 2019 secara hukum FPI tidak lagi boleh berkegiatan. Namun nyatanya organisasi yang dipimpin oleh Habib Rizik ini masih melakukan aktivitas yang tak jarang malah bersinggungan dengan pelanggaran hukum, seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, segala sesuatu yang menurut mereka salah, provokasi, dan lain-lain. Keputusan pemerintah ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan putusan MK tertanggal 23 Desember 2014.
dan memutuskan bahwa FPI dilarang beraktivitas dan pemerintah akan menghentikan setiap kegiatan FPI.